Villa Top nomor 12. Kedatangan rombongan Joe, Namora, Senita dan Thalia telah ditunggu oleh beberapa jajaran di staf di Quantum Entertainment ini. Begitu Joe keluar dari mobil milik Namora, dia langsung disambut dengan senyuman oleh dua orang lelaki yang sebaya dengan ayahnya. Melihat siapa yang berdiri di depan villa miliknya tersebut, dia langsung tersenyum dan berlari menghampiri dua orang lelaki itu. "Paman Daniel, Paman Rico," kata Joe sambil menyalami kedua lelaki tadi. Mereka lalu saling berpelukan penuh tawa. "Wah, cepat sekali kau berubah menjadi lebih besar sekarang, Joe," kata Daniel sambil mengelus puncak kepala pemuda itu. "Haha, iya Paman, namanya juga masa pertumbuhan," jawab Joe tertawa malu-malu. "Bagaimana dengan kuliahmu? Apakah lancar-lancar saja?" tanya Rico pula. "Lancar Paman." "Oh ya, siapa ini?" tanya Joe sambil memandang ke arah seorang pemuda yang tampak lebih tua darinya, sekitar 2 tahun itu. "Mari kita ke dalam saja, berbicara di dalam lebih enak," ajak Daniel lalu mendahului mereka untuk memasuki villa milik Joe itu. Sesampainya di dalam, Daniel dan Rico pun mulai menceritakan kepada mereka siapa sebenarnya pemuda itu dan apa tujuannya datang ke Highland Park ini. Setelah bersalaman dengan pemuda yang ternyata adalah Albert Miller itu, Joe pun mempersilahkan mereka untuk duduk di ruangan yang memiliki meja terbuat dari batu jiok hijau yang panjang itu. "Mari Paman, silahkan duduk," kata Joe sembari menarikkan kursi untuk Daniel dan Rico. Lalu mempersilahkan mereka untuk duduk dengan hormat. "Joe, kedatangan kami ke sini adalah untuk membahas kerjasama antara perusahaan Tower Sole Proprietary yang kau miliki dengan perusahaan milik Albert Miller ini. Ini karena ayahmu telah menyepakati bahwa perusahaan Albert ini bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Hanya saja, untuk mengetahui tentang sepak terjang Honor di Indonesia, maka Albert ini memutuskan untuk berangkat ke Indonesia dan akan menjadi mitra bisnismu antara Indonesia Macau, Star Hill. Bagaimana menurutmu?" tanya Daniel meminta pendapat dari anak sahabatnya itu. "Sebenarnya begini Paman, aku bukannya meragukan kapabilitas dari saudara Albert ini. Hanya saja, saat ini seperti kabar yang aku dengar, bahwa Honor itu masih belum berada di Indonesia. Dia saat ini kan masih berada di Hong Kong. Lalu, untuk apa saudara Albert ini buru-buru untuk ke Indonesia?" tanya Joe. Di kota Tasik Putri, menurut laporan yang diberikan oleh Tigor, bahwa orang-orang yang ditugaskan oleh Honor telah berhasil membuka kembali perusahaan milik mendiang Martin. Jadi, untuk terus memantau pergerakan dari Honor ini, hanya ada Albert yang bisa. Ini karena jarak antara Hong Kong dan Macau tidak terlalu jauh. Jadi, di sana dia bisa mengetahui seperti apa nantinya sepak terjang dari Honor dan orang-orangnya. Dan setiap ada hal yang baru, mereka bisa langsung melaporkan kepadamu tentang segala perkembangan yang terjadi. Bukankah kau juga ingin melebarkan sayap perusahaanmu sampai ke Macau? Maka, Albert bisa membuka jalan untuk menuju negara itu. Masalah berapa persen saham yang akan dimiliki oleh Albert, maka kalian bisa mendiskusikan ini berdua. "Albert, begini saja. Aku sejujurnya tidak bisa menjual saham mutlak yang aku miliki Tower Sole Proprietary. Hanya saja, kita bisa mendirikan perusahaan patungan yang serupa. Dan perusahaan ini akan kita angkatkan ke perusahaan Future of Company. Walaupun begitu, kita bisa menamai perusahaan itu dengan Tower Group. Karena perusahaan itu tidak akan menjadi sole proprietor lagi ketika sudah ada orang lain yang menanam saham dalam perusahaan tersebut. Atau begini saja, kita bisa menjalin kerjasama di dalam hal pemasaran produk. Kau bisa menjadi kepala di bagian Macau. Masalah keuntungan, terlepas dari modal awal, maka keuntungan kita bisa bagi 2. Bagaimana?" tanya Joe. "Sebenarnya, aku sepemikiran denganmu, Joe, yang tidak ingin ada 2 raja di dalam satu istana. Baiklah, aku akan mendirikan perusahaan pengimpor barang dari perusahaanmu. Dan aku akan mulai memasarkan produk dari Tower Sole Proprietary di berbagai negara termasuk Macau, Hong Kong, dan Taiwan. 3 negara ini tidak begitu berjauhan. Masalah keuntungan kita bisa bicarakan nanti saja. Yang terpenting adalah kalian harus berjanji untuk membantu.
apabila perusahaanku mendapat serangan dari Arut Holding Company. Bagaimana? Kini Alban pula balik bertanya. Baiklah, aku setuju. Jika begitu, jawab Joe. Jika begitu, kita bisa langsung menandatangani surat kesepakatan kerjasama antara Alban Company dan Tower Sole Proprietary yang bernaung di bawah perusahaan induk yaitu Future of Company. Biarkan Tuan Daniel, Tuan Rico, dan Tuan Baron yang menjadi saksi dari kesepakatan kerjasama antara kau dan aku, kata Alban. Setelah selesai berbicara, kedua mereka langsung menandatangani kontrak perjanjian kerjasama. Deal? Tanya Alban sambil mengulurkan tangannya. Deal, jawab Joe sambil menyambut uluran tangan dari mitranya itu dengan disaksikan oleh banyak orang di sana.